Sebelum persidangan berlangsung, pemohon dan pengunjung sidang wajib mendaftarkan diri secara online untuk hadir dalam persidangan. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi memasuki ruang persidangan. Hadirin disilakan duduk kembali. Kita buka persidangan. Persidangan untuk perkara nomor 86, 96, dan 134 garis miring PU garis datar 22 Romawi garis miring 2024 dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk pemohon 86 tidak hadir ya. 96 86 ada? 96 hadir yang mulia. 86 tidak ya? 96. Silakan. 96. Terima kasih Majelis Hakim. Di sini kami kuasa dari pemohon 96. Saya sendiri Tahan Semelango, sebelah kiri kanan saya Berlianus Tumorang, sampingnya Irwan Makara, terus yang sebelah sana lagi Oberlin Sinaga. Terima kasih Majelis. 134 silakan. Ya. Untuk perkara 134 hadir kuasa hukum saya sendiri Ali Farul Rahman, kemudian ada rekan kami kuasa hukum juga Mustaqim Al-Ghoshali, dan ada 8 prinsipal kami yang hadir di ruang sidang ini. Pertama Muhammad Edi Priyanto dari pemohon 2, kemudian Joni Hermanto pemohon 3, Sukimin pemohon 5, Saadi Pamungkas pemohon 5, Ernawati pemohon 6, Ahmad Jazuli pemohon 8, Hartono pemohon 10, dan terakhir Ius Ruslan pemohon 10. Demikian yang mulia. Terima kasih. Dari pemerintah silakan Presiden. Siap. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Dari pemerintah hadir dari Kementerian Hukum, saya Rahadi Aji selaku PLH Kasubdit Politik Hukum, Politik Keamanan dan Perekonomian beserta Saudara Tiopan. Kemudian dari Kementerian Ketenagakerjaan hadir Bapak Agung Sugiri Wibowo dan Bapak Peredi Sihombing. Kemudian dari Kementerian Perumahan hadir Bapak Doli Indra Nastur, Kepala Bagian Advokasi. Kemudian dari Kementerian Keuangan hadir Bapak Bagus Pinandoyo Basuki, Kepala Bagian Advokasi 4, dan Bapak Usman Amirullah. Kemudian dari Kementerian Pekerjaan Umum hadir Bapak Agus Pramono, Kepala Bagian Advokasi, dan Saudara Elandio Kurniadi Pratama. Kemudian kami menghadirkan 2 ahli dan 1 saksi yang mulia. Yang pertama Ya, nanti kami sebut namanya. Baik. Dari pihak terkait BP Tapra silakan. Terima kasih yang mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari pihak terkait BP Tapera dengan saya Siska Purnianti, Direktur Hukum dan SDM, bersama Diko Abilio Bangko, Rizka Norma Yunita, dan Joshua Satria Collins, tim advokasi hukum BP Tapera. Terima kasih. Baik, DPR tidak hadir atau belum hadir. Kemudian agenda persidangan pada siang hari ini adalah untuk mendengar keterangan ahli dari pemerintah atau dari Presiden dengan tenor pendek. Misalnya giro, deposito, tabungan ada di gambar 2 yang semuanya berjangka pendek. Hampir itu bahwa beberapa putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan kepesertaan wajib yang menurut
Pak Oce dalam putusan mahkamah itu bahwa kepesertaan wajib itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, itu dalam kaitannya dengan Undang-Undang SJSN ya, atau Jaminan Sosial. Nah pertanyaannya, apakah ini sama konteksnya dengan tapera ini? Ya, sehingga kepesertaan dalam tapera ini juga berlaku wajib. Ya, karena saya lihat di putusan-putusan mahkamah yang saudara tampilkan itu ingin mengatakan bahwa ya ini loh ada putusan Mahkamah Konstitusi yang menyatakan itu kepesertaan wajib itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Tapi itu kan dalam kaitannya dengan pengujian Undang-Undang SJSN. Nah pertanyaan saya itu, apa ini memang bisa disamakan konteksnya atau ya jangan sampai berbeda konteks itu. Nah ini mohon penjelasan dari Pak Dr. Oce. Kemudian dari Pak Prof. Ruslan Priyadi. Jadi begini Prof. Ruslan, sebetulnya kan sederhananya ini ada dua. Soal wajib, ya kenapa tidak dapat. Ya, dan soal ya kondisi masyarakat kita. Ya, jadi kalau ini dapat saya kira kan tidak ada masalah. Tapi kalau ini wajib, nah ini jadi masalah, mengingat kondisi masyarakat kita ini kan dari berbagai kalangan masih pada umumnya ya tingkat ya penghasilannya masih rendah. Belum lagi banyak ya selain pajak potongan-potongan ya yang harus juga dibayarkan, sementara penghasilan tidak besar. Nah tentu inilah yang membebani. Nah bayangan saya, kenapa tidak pemerintah memberikan memberikan semacam bukti dulu, karena ini kan ada rasa traumatik juga terkait dengan baper tarun misalnya. Ya meskipun itu hanya untuk PNS, tetapi kan PNS saja belum tentu menikmati itu baper tarun itu. Ya sekarang diperluas skopnya ya kepada seluruh pekerja, dan ini wajib. Nah kenapa tidak? Apakah tidak bisa pemerintah memberikan dulu praktek ya bahwa ini loh ya misalnya kalau seperti diambil contoh di Singapura dengan public housing itu, ini loh kita buatkan public housing dulu sesuai dengan kemampuan negara, kemampuan pemerintah. Nah kalau sudah itu masyarakat tertarik di situ, nah lambat laun kan berpartisipasi, nah disitulah bisa. Artinya ini kan persoalannya karena ya belum bisa membayangkan kira-kira manfaat yang diperolehnya bagaimana, apalagi trauma dengan beberapa pungutan-pungutan yang sebelumnya seperti baper tarun itu yang ya Pak Adang sendiri menyatakan itu gagal gitu kan, karena ruang lingkupnya yang terbatas pada PNS. Ya, jangan-jangan ini gagal lagi karena ruang lingkupnya besar dan kewajiban untuk menyediakannya juga besar juga. Nah, apa artinya? Ini kan belum ada bukti, sehingga kenapa tidak ya pemikirannya Pak Prof. Ruslan Priyadi, kenapa tidak ini buktikan dulu lah, pemerintah membangun misalnya public housing itu ya, kemudian nanti kalau itu sudah terbangun ada rasa percaya, nah barulah di situ secara pelan-pelan baru. Kalau ini langsung diwajibkan dan dipungut, kewajiban memungut itu dalam bentuk kewajiban selaku peserta dan bayar, nah inilah yang kira-kira menjadi persoalan. Meskipun mungkin Prof. Ruslan bayangannya berpikirnya sudah jauh banget gitu kan ya, saya bisa memahami sampai ke sana, tapi kondisi masyarakat kita ini belum seperti itu. Nah disinilah perlu ada kira-kira ya ada durasi waktu, tenggang waktu di mana pemerintah menunjukkan dulu dia punya effortnya untuk membangun perumahan-perumahan sehingga tidak ada yang ini. Nah lambat laun karena itu bagus dan sesuai dengan ekspektasi masyarakat ya, untuk kemudian dipungut iuran wajib itu sudah tidak menjadi masalah lagi. Bayangan saya sih seperti itu. Mohon kira-kira tanggapannya Prof. Ruslan Priyadi, kira-kira kalau seperti itu bagaimana? Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Ada yang mulia Pak? Terima kasih yang mulia Pak Ketua Pleno, dan juga terima kasih para ahli tadi yang sudah memberikan keterangan, Pak Ruslan Priyadi dan juga Pak Oce dan juga saksi dari Pak Adang Sutara. Nah saya akan bertanya kepada Pak Adang selaku saksi.
saya lihat memang kalau lihat kurikulum VT Pak Adang ini betul-betul dari awal itu ya, dari tahun 2000 di bawah tahun 2009 itu sudah mulai dari Cipta Karya, Kemenpera, kemudian Tapera sekarang. Itu bahkan Bapak import banget di dalam hal penyusunan, penyiapan bahan untuk panja dan sebagainya yang berkaitan dengan perumahan ini, PUPR dan sebagainya. Nah, saya ingin mungkin atau apalah data atau pengalaman pada waktu itu ya ketika menyusun itu. Selain daripada persoalan backlog perumahan itu yang sehingga harus melakukan seperti sampai saat ini dengan Undang-Undang 11 dan juga 14 yang memang Undang-Undang 4 yang memang fokus kepada bagaimana penyiapan perumahan itu. Nah, apakah ada data lain, mungkin ada pembicara dalam penyusunan pada waktu itu ada alternatif lain itu. Lebih kurang tadi hampir sama dengan pihak pemerintah juga pertanyaan itu. Kalau kita lihat tren sekarang itu di negara-negara lain pun juga ada contoh banyak sekali. Tren bahwa bukan perumahan itu bukan pemilikan rumah, tapi mereka menempati rumah yang layak. Pada persidangan juga sebelumnya juga sudah mulai bahas. Nah, apakah ada data mungkin atau memang pembicaraan selain daripada itu? Karena kalau kita lihat memang sih kalau prinsip dulu itu kan makan tidak makan kumpul, itu pengertian itu harus ada rumah gitu. Tapi sekarang juga sudah mulai berubah tren itu, ternyata orang bukan rumah yang dimiliki, tapi mereka ingin tinggal di tempat yang lain, dan itu mungkin suatu saat nanti mereka bisa tanpa dia harus dipotong apakah itu pekerja mandiri maupun pekerja. Nah, artinya apakah mungkin pada waktu itu memang sudah ada alternatif itu tetapi tidak sampai menjangkau ke sana, bahwa di masa depan itu tren tentang tempat tinggal yang layak itu tidak berarti harus dia memiliki. Ada yang dia dapat warisan, ternyata dia mampu ketika pada kedudukan jabatannya sudah mampu, dia sudah beli pada saatnya, yang itu tidak perlu dia harus. Kadang dia memiliki rumah yang didapat dari Tapera, Taperum dan Perumnas dulu itu kecewa dia, aduh nggak mungkin, saya nggak cukup lagi ketika saya dapat rumah ini. Setelah terima kasih juga untuk saksi. Ini saya hanya ingin mohon pencerahan lebih lanjut saja dari para ahli. Ya. Sepanjang yang saya baca, saya kebetulan lagi membaca ini paper dari ADB Asian Development Bank yang berjudul tentang Housing Policies in Singapore. Ya. Nah, di situ seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh para yang mulia yang lain, ya, ketika kita bicara tentang penyediaan perumahan, ya, maka di negara-negara lain, maka kalau tadi pemerintah tanyanya adalah kewajiban, ya, tapi di negara lain itu pasti policy undang-undang itu dikaitkan dengan juga hal yang lain. Saya ambil di Singapura saja berdasarkan report ini. Ya. Di Singapura memang bahkan pekerja itu sangat tinggi, dipungut ya, oleh CPF, ya, Central Provident Fund. Itu 37% dari gaji, 20% harus dibayar oleh pekerja, 17% dibayar oleh pemberi kerja, employer. Nah, tetapi jelas di sana kemudian pemerintahnya itu, ya, kemudian juga mengkaitkan CPF ini dengan housing stock yang dibangun oleh HDB, Housing Development Board. Nah, yang ada di kita ini, Prof, ya, ini mungkin karena undang-undangnya dibuat sebelum musim undang-undang omnibus, ya. Jadi ini menjadi sangat sektoral. Undang-undang Tapera ini kalau kita baca dari bagian menimbang sampai dengan ketentuan penutup, itu kan isinya cuma bicara tentang bagaimana memupuk tabungan perumahan, kemudian bagaimana itu akan dikelola dan siapa yang akan mengelola. Tapi tidak direlasikan, apalagi dikolaborasikan
dengan kewajiban negara atau pemerintah untuk membangun perumahan. Yang inilah bedanya dengan di Singapura. Di Singapura tadi sudah disinggung, ya, di satu sisi pekerjanya dikenakan, tapi di sisi lain pemerintahnya juga ini loh, kalau Anda bayar ini, Anda berhak untuk membeli atau menyewa, ya, flat, apartemen yang dibangun oleh HDB. Belum jelas. Ini kan perumahannya mau dibangun di mana kan belum jelas. Ya. Nah, mestinya memang undang-undang ini kalau mau dibuat harus ditata ulang dengan pendekatan omnibus. Jadi tidak hanya satu meletakkan kewajiban kepada rakyat, ya, sebagai pekerja, tapi tidak kemudian memberikan tawaran konkretnya. Ini loh yang ditawarkan pemerintah. Ya. Nah, itu yang saya lihat. Nah, saya mohon pencerahan lebih lanjut. Ya, itu. Ini di EDB paper ini jelas Singapore housing system itu kemudian jadi model bagi negara-negara lain karena di sana menurut EDB menciptakan suatu symbiotic relationship between HDB and CPF with generous support from the Ministry of Finance. Jelas. Jadi kalaupun rakyat pekerjanya itu mau dikenakan itu merasa ada safety. Nah, di sini bagaimana kemudian safety itu bisa diperoleh? Pernah ada kasus Pak Pertarung, ada lagi kasus yang lain lagi, Asabri dan segala macam dana pensiun. Itu loh. Terus problem kita itu loh. Apa kemudian menjadi tadi adil, bijak kalau kemudian dengan isi undang-undang yang meletakkan kewajiban pekerja tapi tidak meletakkan kewajiban kepada pemerintah dengan jelas, dengan tegas, ya, tentang kewajibannya untuk menyediakan perumahan. Saya baca-baca di tempat lain juga nggak ada juga, ya. Dan saya melihat ini pemerintah juga menyadari, ya, ini undang-undang yang kemudian karena sudah jadi tapi mau dilaksanakan setengah hati juga. Makanya kalau kita lihat di pemerintahan sekarang kan dicari kan dana perumahan murah dari Timur Tengah. Waktu Pak Erik jadi menteri di awal tahun 2020 juga dicari pembiayaan kredit perumahan yang murah dari JBIC dari Jepang untuk BTN. Jadi karena itu menurut saya memang menjadi lebih make sense daripada kemudian diajak memupuk dulu tapi di situ pemerintahnya tidak menunjukkan di mana pemerintah itu membangun public housing, apalagi social housing. Public housing aja nggak jelas. Zaman dulu malah masih ada itu, ya, apartemen Tanah Abang itu yang pertama saya kira itu ada. Yang sekarang kan ada Kampung Bayam lah, itu beberapa contoh. Gitu. Tapi itu kan tidak dikembangkan secara nasional. Sementara undang-undang ini dikembangkan secara nasional. Nah, saya ingin melihat dari perspektif para ahli, apakah ini memberikan keadilan sebetulnya, terlepas dari norma yang diuji undang-undang ini. Ketika hanya menekankan kewajiban kepada para pekerja saja, tapi tidak secara jelas mengatur kewajiban pemerintah untuk menyediakan housing itu. Sekiranya itu yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Yang Mulia. Baik, dari Pak Oce, kalau bisa kami dibantu kira-kira apa sih yang basis argumentasi yang bisa membenarkan pendapat itu bahwa kata setiap orang berhak yang ada frasa bertempat tinggal itu lalu kemudian diterjemahkan ke norma undang-undang menjadi wajib. Apa kira-kira bangunan argumentasi yang bisa membenarkan itu, kewajiban itu jatuh kepada orang yang harus menikmati? Padahal dalam batas penalaran yang wajar, kewajiban itu kan harusnya pindah ke negara. Kenapa Pak Oce mengatakan kewajiban itu bisa dibenarkan dengan norma konstitusi ini? Yang kedua, karena beliau dosen hukum tata negara, kira-kira tafsir konstitusi yang apa yang bisa kita gunakan membenarkan pandangan seperti itu? Pak Oce. Yang ketiga, kira-kira ada enggak
Soal wajib seperti ini disebutkan ketika para pengubah konstitusi merumuskan pasal ini. Jadi salah satu tafsirnya itu kan original intentnya. Ada nggak ini disebut begitu oleh para pendiri negara, para pengubah konstitusi? Sepengetahuan saya, Pak Oce, kalau saya salah nanti tolong dikoreksi. Pasal tentang HAM itu kan pasal yang diceplokkan saja dari tap MPR itu dipindahkan ke konstitusi. Jadi ini nyaris tidak ada diperdebatkan. Lalu bagaimana orang ahli tata negara kayak Pak Oce menyatakan bahwa kata wajib itu dapat dibenarkan untuk norma konstitusi yang begini? Tolong kita dibantu, karena itu akan jadi dasar bagi kita untuk menilai soal-soal seperti ini. Nah, untuk Profesor Priyadi, Pak Ruslan Priyadi, bisa nggak kita diberikan juga dasar pemikiran? Ini kalau orang diwajibkan bagi pekerja sektor yang diceritakan tadi, lalu dalam jangka waktu sekian akan ada rumah tempat tinggal. Kalau orangnya sudah punya rumah diwajibkan lagi, itu melanggar konstitusi atau tidak? Menurut Bapak, itu bisa dibenarkan nggak? Kan seolah-olah semua yang sekarang ikut itu karena wajib, pada masanya nanti akan memiliki rumah. Nah, bagaimana kalau sekarang orang yang diwajibkan itu sudah memiliki rumah? Ini kalau ditambah satu rumah lagi, Pak, nanti cari orang rumah yang lain dia. Nah, itu resikonya juga. Nah, tolong ini Pak ahli dijelaskan. Tepat nggak wajib itu diberikan kepada orang yang sudah memiliki tempat tinggal? Itu saja, Pak Ketua, terima kasih. Baik, silakan dari soal ketentuan wajib yang tidak ada di konstitusi. Di dalam konstitusi standarnya jelas dalam pasal 23A, sepanjang pajak atau sepanjang itu adalah pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, maka diatur dengan undang-undang. Selain itu, memang pungutan-pungutan apa saja yang bisa diwajibkan itu tidak ada di dalam konstitusi. Artinya ini berada di ranah kebijakan hukum yang terbuka. Tapi kalau kita lihat contoh sektor lain yang kemudian menggunakan pola kewajiban yang sama untuk peserta, misalnya Jamsos, pada konstitusi pun di pasal 28H, kalau hak atas tempat tinggal ayat 1, Jamsos di ayat 3, itu juga tidak ada ketentuan lebih lanjut mengenai kewajiban menjadi peserta Jamsos. Sehingga kalau kita lihat, kami siapkan bukti yang kami maksud tadi. Baik, terima kasih untuk ahli Prof. Ruslan dan Pak Oce, termasuk Pak Adam sebagai saksi. Mudah-mudahan keterangannya bermanfaat bagi kami dalam mempertimbangkan permohonan ini. Terima kasih untuk semuanya. Sidang selesai dan ditutup. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin. Baik, terima kasih kepada semua rekan-rekan anggota serikat KSBSI. Hari ini adalah agenda sidang saksi dari Presiden terkait tabungan perumahan rakyat. Adapun saksi yang hadir adalah Bapak Dr. Oce dari UGM. Berikutnya ada Prof. Ruslan Priyadi. Terus adapun agenda yang mereka sampaikan saat ini bahwa tapera ini sangat penting untuk masyarakat. Ya, kalau dari Dr. Oce tadi menyampaikan karena ini adalah bagian daripada konstitusi bahwa tapera ini harus didukung. Demikian juga dari Prof. Ruslan yang menyampaikan bahwa pengumpulan dana ini sangat diperlukan. Kembali kepada nanti supaya keberlangsungan tapera ini bisa berjalan. Tetapi hal ini juga dibantah daripada kuasa hukum KSBSI Bapak Tahan Simalango
terus Bapak Irwan Ranto Bakara, terus Bapak Berliando Situmorang, terus Bapak Oberlian Sinaga, bahwa tidak ada kewajiban. Apakah ini ada kewajiban untuk iuran tapera ini? Nah, dengan demikian juga tadi dari beberapa hakim Mahkamah Konstitusi sudah menyampaikan bahwa Taperum sebelumnya itu sudah mengalami kegagalan. Selain itu, apabila ini diwajibkan, ini juga menjadi mengganggu rasa keadilan. Jadi pada persidangan kali ini, saksi ahli daripada Presiden itu menyampaikan bahwa tapera ini diharapkan bisa tetap berjalan, tetapi dari deadlock yang ada bisa dipastikan bahwa tapera ini tidak diwajibkan dan tidak bisa berjalan karena memang berdasarkan bukti-bukti yang ada di dalam undang-undang tapera juga tidak adanya keterlibatan pemerintah, bahkan lokasi atau tempatnya pun atau dimanapun perumahan ini belum bisa dibuktikan. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan atau saya sampaikan. Nah, dilanjutkan dengan teman saya Bapak Tahan Simalango. Ya, terima kasih Pak Berlian. Jadi perlu saya tambahkan sedikit lagi. Tadi pada persidangan dari pemerintah dan Presiden menghadirkan 3 orang saksi. Yang pertama saksi Dr. Ose Madril dari UGM. Dia berpendapat bahwa seluruh anggota tapera wajib untuk ikut jadi anggota tapera, sehingga nanti sesudah 20 tahun akan mendapatkan rumah. Sementara dari saksi ahli dari pemerintah juga mengatakan bahwa anggota tapera kalau sudah mempunyai rumah tidak berkewajiban untuk ikut jadi anggota tapera. Jadi di satu sisi ahli yang dihadirkan pemerintah mengatakan wajib anggota tapera masuk semua, sementara saksi yang lain, ahli yang lain mengatakan bahwa tidak wajib. Jadi kita jadi bingung mana yang harus dilaksanakan. Makanya tadi hakim mengatakan bahwa kalau anggota sudah mempunyai rumah terus masuk lagi jadi anggota tapera, nanti dia jadi punya 2 rumah. Jadi buat apa punya 2 rumah sementara yang anggota lain belum punya rumah? Jadi kesimpulan dari Profesor Sandi Asri tadi bahwa tapera ini masih bingung, masih belum jelas. Di satu sisi mengatakan kalau sudah punya rumah tidak usah lagi untuk jadi anggota tapera. Tetapi di satu sisi lain mengatakan harus wajib anggota tapera untuk membayar iuran. Jadi tadi perdebatan masih belum ada kesepakatan dan simpang siur. Jadi belum ada putusan yang kesepakatan untuk yang mana yang dipergunakan. Jadi untuk sidang saat ini kemungkinan besar pada putusan nanti mudah-mudahan intinya. Jadi pada intinya kita tetap menolak tapera. Ya. Pada intinya kita tetap menolak tapera. Jadi kembali kepada teman-teman, tetap semangat, muda, militan, profesional. Hidup KSBC.